Chapter 546 Memandang rendah orang-orang suci. Hahaha. Di puncak bersalju, semua orang tertawa. Beberapa penuh dengan ejekan, beberapa penuh dengan kebencian, dan beberapa penuh dengan niat membunuh. Ekspresi mereka semua berbeda. Bagaimana mungkin seorang kultivator dari 4 alam utama melawan begitu banyak orang? Di antara mereka, tidak ada kekurangan tokoh-tokoh top dari generasi yang lebih tua. Mereka mengira ini adalah lelucon. Kamu ingin membunuh kami semua. Apa kamu bermimpi? Mereka tidak ingin memberi Ye Fan kesempatan. Kali ini, 13 orang suci telah berkumpul dan bahkan mengundang beberapa tetua tertinggi. Mereka ingin membunuhnya. Di mana Yi? Ye Fan bertanya dengan tenang. Ye Fan, apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang? Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Tidakkah menurutmu lucu memikirkan orang lain? Sein Li Donglai mencibir. Bawa dia keluar, kata seseorang dalam kegelapan. Di kejauhan, di puncak bersalju, Liu Yi muncul. Tubuhnya kurus dan lemah. Kakinya yang telanjang berlumuran darah, dan pakaiannya compang camping. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kalian benar-benar berpikiran luas. Apa kalian tidak malu menyerang gadis kesepian seperti itu? Niat membunuh Ye Fan semakin meningkat. Di antara mereka, banyak orang suci yang menegang. Mereka berasal dari organisasi sementara yang sama dan tidak mengetahui identitas satu sama lain. Aliansi Orang Suci Pembunuh. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana mereka bisa bersatu. Ye Fan. Liu Yi sangat sedih dan sangat kuyu. Dia berseru pelan dari jauh, jangan khawatirkan aku. Pergi. Saya tidak meminta bantuan. Mereka meniru saya. Ye Fan tersenyum, seperti sinar fajar yang menembus kabut. Jangan khawatir. Entah itu asli atau palsu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tidak akan ada yang terjadi. Apa ini benar-benar akan baik-baik saja? Putra suci Grand Yan, Xiang Yifei, terkekeh dan berkata, jika saya memenggal kepalanya yang indah di depan semua orang, apakah Anda akan merasa sakit dan menyesal? Saya tahu Anda tidak akan melakukan itu. Kamu ingin melihatku berdarah di puncak dan membiarkan lebih banyak orang, termasuk Yi, melihat keadaanku yang menyedihkan, bukan? Apakah Anda tahu siapa kami? Sein Li Donglai berkata dengan nada mengejek. Bukankah sama saja apakah aku tahu atau tidak? Ye Fan berbicara dengan tenang. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata, lepaskan Yi. Saya telah memenuhi janji saya dan bergegas ke sini. Kalian bahkan tidak bisa melakukan ini, kan? Tentu, tidak masalah. Selama kamu di sini, itu sudah cukup. Dia hanya orang yang tidak penting, kata seseorang dengan acuh tak acuh. Tidak hanya putra suci tanah suci segala awal yang terbunuh, tetapi bahkan pemimpin suci telah binasa. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh Ye Fan. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bunuh dia. Di belakang saintes dari segala awal, seorang tetua tertinggi berbicara, yang pertama bergerak, terbang seperti hantu. Ketika dia bergerak seperti ini, semua orang maju ke depan. Tidak ada yang mau ketinggalan, karena Ye Fan memiliki harta karun yang luar biasa, akar sumber energi sumber kehidupan. Dentang. Tiba-tiba, tanpa suara, sebuah celah muncul di ruang hampa di samping Ye Fan. Seberkas cahaya ilahi melesat dan menebas kepalanya. Puff. Ye Fan menghancurkan cahaya ilahi dan kemudian membentuk jejak pedang dengan membalikkan tangannya. Pedang itu memasuki kekosongan dan membelah seorang pria berpakaian hitam menjadi dua. Darah segar menghujani seperti badai. Selama proses ini, dia menghadapinya dengan tenang dan berkata, jika Anda ingin membunuh saya, Anda bisa melakukannya secara terbuka. Kenapa kau harus bersembunyi seperti ini? Semua orang dengan cepat mendekat dan mengelilinginya. Niat membunuh ada di mana-mana. Cahaya pedang dan bayangan pedang ada di mana-mana, dan banyak harta karun magis tergantung di udara. Apakah tidak ada orang yang ingin melawanku? Apakah mereka semua begitu takut padaku? Ye Fan mengejek. Saya selalu ingin menguji seberapa kuat Anda. Semuanya, jangan bunuh dia dulu. Biarkan aku mengukur kekuatannya. Keturunan keluarga emas dataran tinggi utara, Jin Xiao, berbicara. Dia memang seorang ahli. Terakhir kali, ketika dia berubah menjadi dewa dan memasuki formasi membunuh, dia menunjukkan kekuatan tempur seorang putra suci. Sulit untuk mengatakan betapa menakutkannya kultivasi tubuh utamanya. Biarkan aku mencoba dulu. Dao Yi Sein Li Donglai berteriak. Dia adalah orang pertama yang menyerang. Setelah maju ke transformasi pertama dari transformasi naga, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hong. Di depannya, sebuah kapal emas besar muncul.
Dengan kehampaan sebagai lautan dan esensi langit dan bumi sebagai sumbernya, ia melepaskan kecemerlangan tak berujung dan menerjang ke depan. Kapal ilahi yang menembus ruang angkasa. Seseorang tercengang. Kapal perang emas ini melewati kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Namun, aura menakutkan meletus di antara langit dan bumi, seolah-olah roh jahat dari jurang akan muncul. Tidak mungkin untuk menilai dari mana ia akan muncul, dan tidak ada yang tahu kekuatan tempur seperti apa yang akan ditampilkannya. Bahaya itu tersembunyi dalam kegelapan. Dong. Itu benar, itu seperti batu giling emas yang besar. Itu bergemuruh tanpa henti dan bergemuruh ke segala arah. Meskipun ini adalah tempat di mana roh suci turun dan ada kekuatan misterius yang membatasinya, tetap saja seolah-olah terjadi gempa bumi. Tanah mulai bergetar sedikit dan suaranya seperti guntur. Dong. Saat dihadapkan dengan kapal perang semacam ini, Ye Fan tidak menampilkan teknik suci lainnya. Dia hanya bisa menghantamkan tinjunya ke langit. Tinju emas itu seperti gunung dewa. Kekuatannya merobek kehampaan dan menghantam bagian bawah kapal dengan keras, melepaskan cahaya yang tak ada habisnya. Sebuah suara yang menggetarkan jantung terdengar. Sebuah retakan muncul di bagian bawah kapal perang emas dan perlahan-lahan meluas keluar. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Ini adalah senjata yang menjalin sebagian hukum alam. Meskipun belum mencapai kesempurnaan, itu masih seperti dao yang turun ke dunia ini. Dang. Tinju kedua Ye Fan menghantam. Tidak ada gerakan mewah, hanya kepalan tangan besi yang tak terhentikan. Tinju itu menghantam kapal perang dengan keras, membuatnya tidak mampu menghancurkannya. Kaca. Kali ini, suaranya bahkan lebih keras. Sebuah retakan yang jelas muncul, dan tubuh kapal perang itu bergoyang. Cahaya meluap ke segala arah seperti riak yang membentang di gunung bersalju. Tidak bagus. Anak suci Dao Yi, Li Donglai, telah maju ke transformasi pertama transformasi naga. Dia sangat percaya diri, tetapi dia tidak ingin bertarung dalam pertarungan hidup dan mati dengan Ye Fan. Dia hanya ingin menguji semuanya, tetapi dia menemukan bahwa harta karun besar itu akan segera dihancurkan. Weng. Kapal perang emas itu ingin menyerbu dan berhenti menghancurkan Ye Fan, tetapi sudah terlambat. Rambut hitam Ye Fan menari-nari tertiup angin saat dia menghantam untuk ketiga kalinya. Kekuatan cahaya keemasan itu sangat mengejutkan. Dang. Kapal perang emas itu ditembus, dan kemudian dengan ledakan, kapal itu hancur di kehampaan. Semua jenis pecahan terbang kemana-mana dan jatuh ke segala arah. Itu mirip dengan senjata tingkat penguasa ilahi, tapi langsung dihancurkan oleh tinjunya. Semua orang terkejut, termasuk para tetua tertinggi. Sekarang, dalam hal kekuatan fisik, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Semua orang merasa takut. Jika mereka mendekatinya, mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Ye Fan tertawa dan berkata, hanya itu saja. Siapa lagi yang mau mencoba? Jika kamu tidak bisa, maka kalian semua bisa berkumpul. Dentang. Anak suci Dayan mengeluarkan jiwa pedang giok dan memuntahkan gelombang energi esensi Chonate. Dengan dengungan ringan, jiwa pedang itu menghilang. Di langit, 3 berkas cahaya ilahi Chonate turun. 3 jiwa pedang lahir dan berubah menjadi inti pedang tertinggi, masing-masing menggambar pada jenis Great Dao. Pedang Raja Manusia, tebas. Xiang Yifei berteriak. Dentang. Inti pedang pertama berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang membelah langit dan bumi. Itu melintasi langit seperti cahaya ilahi yang abadi. Puff. Ye Fan tidak bergerak. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan gelombang energi esensi Chonate untuk menyambut serangan itu. Semua orang terkejut. Kekuatan asal tubuh ilahi itu terlalu kuat, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Energi esensi Chonate yang dimuntahkannya seperti sungai emas yang menenggelamkan kehampaan. Cahaya ilahi keemasan melonjak dan mewarnai setiap inci ruang. Ini adalah energi esensi Chonate dari tubuh ilahi, dan itu seperti lautan. Tanpa ketegangan apapun, apa yang disebut pedang Raja Manusia hancur dalam kehampaan dengan suara kaca, berubah menjadi bubuk halus. Inti pedang berubah menjadi asap dan terbakar menjadi abu. Pedang langit dan bumi, kekacauan besar, hancurkan semua hal. Anak suci Dayan, Xiang Yifei, berteriak. 2 jiwa pedang yang tersisa berubah menjadi cahaya ilahi dan menebas ke bawah. Puff. Namun, di bawah esensi Chonate Ye Fan, kedua inti pedang itu hancur dan tidak ada lagi. Mereka dihancurkan bahkan sebelum mereka bisa menebas. Hanya itu saja. Apakah ada orang lain? Ye Fan tertawa dan menatap 13 orang suci dengan jijik.
Meskipun 13 orang suci tidak mengenal satu sama lain dan menggunakan harta rahasia untuk menyembunyikan wajah mereka, mereka masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan wajah mereka terbakar. Pada saat ini, tidak terbayangkan bagi satu orang untuk menantang 13 orang. Mereka semua jenius, dan tidak ada yang berani melakukan ini. Mengapa kalian semua tidak datang padaku bersama-sama? Ye Fan berkata dan tertawa. Menghadapi 13 orang suci sendirian, nadanya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut. Semua orang mengelilinginya, dan niat membunuh mereka menyelimuti dirinya. Berlutut seperti anjing. Zhao Yanran, Santo dari segala awal, berkata melalui gigi yang terkatup. Wanita sepertimu hanya bisa mengeroyokku. Jika tidak, jika satu datang, aku akan membunuhnya. Jika dua datang, aku akan membunuh keduanya. Ye Fan melengkungkan jarinya ke arahnya dan berkata, jika kamu tidak senang, aku akan membunuhmu dengan satu jari. Apakah kamu berani datang? Sungguh sombong. Di samping, Jin Cixiao akhirnya menyerang. Kelima organ tubuhnya bergetar, dan suara surgawi terdengar. 5 berkas cahaya ilahi mengalir keluar. Swosh, swosh, swosh. Dalam kehampaan, 5 dewa muncul dan mengembangkan 5 elemen. Kemudian, bumi, api, angin, dan air berputar, membuka dunia kecil yang terbentuk dari langit. Metode yang bagus, pemahamannya terhadap ruang angkasa telah mencapai tingkat ini. Bahkan tokoh-tokoh generasi yang lebih tua merasa ngeri, semuanya terkejut. Hentikan untukku. Ye Fan tidak menghindar. Dia berjalan dengan langkah besar, mengambil inisiatif untuk bergerak maju. Tangannya bergerak dan dia mengembangkan dao miliknya. Itu bukan teknik suci, tapi tetap saja mengejutkan. Ini adalah kekuatan yang ekstrim, dan yang paling cocok dengan tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Satu kekuatan untuk menghancurkan semua teknik. Dia tidak menggunakan teknik apapun, tapi dia menggunakan kekuatan untuk menghancurkan semua hal. Itu sederhana dan biasa saja. Satu kekuatan untuk menghancurkan surga. Seluruh tubuhnya adalah senjata yang bisa menghancurkan segalanya. Kaca. Dunia kecil yang terbentuk dari 5 elemen langsung hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Jin Cixiao mundur dan tidak terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Santo dari segala awal menyerang dari samping. Mimpi itu seperti asap, dan hujan berkabut menyapu. Hong. Menghadapi ini, teratai hijau kekacauan muncul di samping Ye Fan. Untaian kabut yang tak terhitung jumlahnya berguncang, mengubah segalanya menjadi bunga ilusi. Semuanya menghilang. Para orang suci bergiliran naik untuk menguji kekuatannya, dan masing-masing dari mereka menampilkan teknik pamungkas. Namun, ke-13 pahlawan itu tidak bisa menerobos sama sekali. Mereka dipaksa mundur oleh Ye Fan, dan beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan banyak sekali darah. Kalian semua harus bersatu. Ye Fan meraung dengan tawa lagi. Bunuh. Akhirnya, ada orang yang bergegas datang bersama. Bahkan tokoh generasi yang lebih tua pun ingin mengambil tindakan, tidak memberinya kesempatan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, dan hujan darah beterbangan. Pada saat itu, Ye Fan tiba-tiba bertindak kejam, mengaktifkan rahasia karakter All. Rahasia karakter baris ditampilkan, dan dia menjatuhkan dirinya dengan kejam. Seorang anak suci dihancurkan dengan tangan kosong, berubah menjadi pasta berdarah, mati dengan kejam. Pada saat yang sama, salah satu lengan anak suci dari segala permulaan terputus, darah berceceran di mana-mana. Kau! Anak suci dari segala awal hampir pingsan. Dia mundur ke dalam kerumunan, wajahnya yang cantik pucat, terkejut dan marah di saat yang bersamaan. Baiklah, kalian semua telah mengujinya. Sekarang, saatnya untuk membunuhnya. Seorang penatua berbicara. Saya juga memiliki niat ini. Ye Fan berkata dengan dingin. Dia menghadapi semua orang dengan kuat, memperlihatkan senyum dingin. Chapter 547 Peri terbang bersama. Seorang penatua melangkah maju dengan ekspresi dingin dan tanpa emosi, memutuskan nasib Ye Fan. Dia akan segera membunuhnya. Orang tua terkutuk, untuk apa kau begitu sombong? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku ada di sini? Cepatlah kemari untuk memberi hormat. Kaisar Hitam menekan keempat cakarnya yang besar ke tanah, menjulurkan lidahnya yang merah cerah saat dia mencaci maki. Sebagai tetua agung dari Tanah Suci, dia sangat mulia. Siapa yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Seekor anjing mengejeknya seperti ini, membuatnya sangat marah. Dia benar-benar ingin mengumpat, tapi sayangnya, karena status dan wajahnya, dia hanya bisa menahannya. Kau bajingan, aku sedang berbicara denganmu. Apa kau mendengarku?
Anjing hitam besar itu menatapnya dari sudut matanya, dan berkata, apa kau tidak suka menghakimi orang? Saya juga akan menghadiahi Anda dengan stiker pot. Datanglah dan terimalah kematianmu. Aku akan membunuhmu. Bahkan patung tanah liat pun akan memiliki kemarahan, apalagi tokoh terkemuka seperti dia. Siapa yang berani melawan dia? Dia langsung marah. F***CK, tunggu. Anjing hitam besar itu mengulurkan cakarnya yang besar, memiringkan kepalanya, dan menghentikan orang ini bahkan tanpa menatapnya. Apakah Anda akan melawan saya 1 lawan 1, atau Anda ingin mengeroyok saya? Anjing hitam besar itu bertanya, memperlihatkan giginya saat dia meludahkan kata-kata kasar. Namun, dia bertingkah seperti elit dari dunia lain. Bukankah ini hanya membunuh seekor anjing? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Periblis denganmu. Apakah kita akan bertarung sampai mati, atau kalian orang tua di sini untuk melawanku sendirian? Anjing hitam besar itu meludahkan kata-kata kasar, membuat orang ini marah sampai-sampai hatinya sakit. Sialan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Dia akhirnya tidak tahan lagi, dan mengumpat dengan keras. Orang macam apa ini? Kamu sudah hidup selama bertahun-tahun, tapi kamu masih berbicara dengan kasar. Kamu tidak bisa menahan diri sama sekali, kata anjing hitam besar itu. Semua orang merasa ingin pingsan. Anjing ini terus mengumpat, dan dia bahkan mengatakan bahwa orang lain tidak memiliki pengendalian diri. Benar-benar aneh. Wosh! Tetua agung ini tidak tahan lagi. Dia merasa seperti asap akan keluar dari kepalanya. Dia mengacungkan jari, dan cahaya hitam merobek udara, menusuk ke arah kepala Kaisar Hitam. Betapa tidak bermoralnya. Kau melancarkan serangan diam-diam padaku. Anjing hitam besar itu berteriak. Dia membuka mulutnya yang berdarah, dan berkata, aku ingin melawanmu secara jujur dan adil sampai mati. Demi keadilan, ayo kita keluar dan bertarung hidup dan mati. 1 lawan 1, Kaisar ini akan bertarung. Ini pasti akan menjadi pertarungan klasik yang akan diwariskan selama berabad-abad. Anjing ini benar-benar tahu bagaimana cara membuang waktu. Penatuaki, pergilah keluar dan cepat potong. Banyak orang tidak tahan lagi. Anjing hitam besar itu berlari keluar seperti gumpalan asap. Dia bahkan lebih bahagia daripada kelinci, dan dia langsung melarikan diri tanpa jejak. Sialan, kau anjing. Berhenti di sana. Dahi Kitua penuh dengan garis-garis hitam, dan dia sangat marah. Periblis denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir permaisuri ini akan membungkuk ke level Anda? Mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi dalam 500 tahun. Anjing hitam besar itu berlari dengan sangat cepat. Dia kemudian berbalik dan berkata, anak nakal Ye, tunggu. Aku akan membalaskan dendammu 500 tahun kemudian. Anjing kelas atas. Semua orang mengutuk. Sayangnya, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Dengan suara dong, ia dipukul mundur oleh seseorang. Ada seorang ahli yang tak tertandingi yang diam-diam menutup semua arah. Bahkan seekor burung pun tidak bisa terbang melewatinya. Ao! Anjing hitam besar itu menjerit sedih. Dia terbang secara diagonal dengan luka-lukanya, dan dia mengambil keuntungan dari situasi itu untuk tiba di depan Liu Yi. Dia terlempar ke satu sisi, dan tidak ada yang memperhatikannya. Mereka semua merasa bahwa dia tidak berguna. Kaisar Hitam berhasil menyelinap mendekat, dan menggendongnya di punggungnya. Dalam kegelapan, ada seorang ahli yang tak tertandingi terbaring dalam penyergapan. Seorang elit dengan tingkat kemampuan yang luar biasa berjalan keluar. Sial, permaisuri ini akan melawan kalian semua sampai mati. Kaisar Hitam sangat marah. Kaisar Hitam, kemarilah. Ye Fan diam-diam mengirimkan suaranya. Sayangnya, ada seorang ahli yang mengisolasi mereka, dan mereka tidak bisa berkumpul bersama. Tanpa suara, beberapa tetua muncul, dan menekan sekitarnya. Sebenarnya ada tokoh-tokoh dengan tingkat kemampuan yang hebat. Mereka benar-benar menganggapku hebat. Ye Fan berseru kaget. Bahkan kemampuan hebat telah datang. Anjing terkutuk, ah. Penatuaki yang bergegas mencengkeram tenggorokannya, dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Seberkas cahaya pelangi terbang di atas, dan kepalanya terpotong menjadi kabut berdarah. Apa itu? Semua orang tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang tersembunyi di sudut akan sangat berguna. Tak perlu dikatakan lagi, jelas bahwa ini adalah sesuatu yang dibawa oleh anjing hitam besar dari Gunung Kaisar kuno. Beberapa tetua mengelilinginya, dan benar-benar membentuk kebuntuan. Mereka tidak berani bergerak maju. Di antara puncak-puncak bersalju, pohon-pohon pinus es itu tinggi dan kuat, dan dahan-dahannya menjulur ke langit.
Angin dingin menderu, menyapu ribuan tumpukan salju, dan es beterbangan di mana-mana. Ada banyak sosok di sisi ini, dan Ye Fan dikepung. Mengabaikan situasi dengan anjing hitam besar, semua orang bersiap untuk menyerang bersama dan membunuh Ye Fan, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri. Saintes dari segala awal berdiri di tengah kerumunan, wajahnya pucat. Salah satu lengan gioknya telah robek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Rambutnya yang mencapai pinggangnya diwarnai dengan darah, dan dia hampir pingsan. Apakah tidak ada satu pun dari kalian yang berani melawan saya? Ye Fan melihat ke arah 13 putra suci, sedikit ejekan di wajahnya. Ekspresi semua putra suci berubah. Sejak mereka masih muda, siapa yang pernah berbicara kepada mereka seperti ini? Sebenarnya ada sedikit penghinaan dalam nada bicaranya. Mereka adalah keajaiban dari kehancuran timur, dan selalu menjadi pusat perhatian. Mereka bangga dan dihormati, jadi kapan mereka pernah diremehkan seperti ini? Namun, pada saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju. Di antara mereka, tidak ada satupun yang memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ye Fan. Baru saja, semua orang sudah mengujinya. 13 putra suci tidak dapat melakukan apapun pada Ye Fan, dan karena itu, beberapa terluka parah, dan bahkan ada yang kehilangan nyawanya di sini. Ini adalah pelajaran yang dipelajari, dan darah adalah buktinya. Haha. Ye Fan tertawa terbahak-bahak, dan itu cukup sembrono. Rambutnya menari tertiup angin, dan matanya seperti kilat. Kesombongan semacam ini, dan juga kesombongannya, benar-benar membuat mereka marah, tapi tetap saja, tidak ada yang berani melawannya secara langsung. Setelah pertumbuhan fisik suci sampai sekarang, sudah tidak banyak dari generasi muda kehancuran timur yang bisa melawannya. Ini adalah kesedihan mereka yang tak berdaya. Selain anak suci Al-Qaid, Raja Ilahi Kehancuran Timur, Hua Yunfei, dan beberapa orang lainnya, siapa lagi yang bisa menandinginya? Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun. Memutuskan kultivasinya sendiri. Periblis dengan itu, siapa yang akan mempercayainya? Melihatnya seperti ini, semua orang kehilangan kepercayaan diri. Tanpa diduga, tidak ada satupun dari mereka yang melangkah maju, takut dia memiliki jebakan pembunuh. Mereka semua ragu-ragu. Haha. Ye Fan tertawa keras. Dia menyapu pandangannya ke 13 putra suci, dan kemudian melirik para tetua tertinggi dan kultivator setengah langkah itu. Tawa semacam ini sangat menusuk telinga. Semua orang merasakan ekspresi penghinaan, dan mereka semua sangat marah. Begitu banyak orang yang mengelilinginya, namun dia masih berani bertindak seperti ini. Aku akan membunuhnya. Seorang penatua di transformasi ke-6 dari transformasi naga dari Tanah Suci semua awal menekan maju dengan langkah besar. Orang-orang pada level ini telah mengejar Ye Fan di masa lalu, dan semua orang tahu ini. Hong. Dia memegang pagoda tembaga di tangannya, dan itu menekan ke bawah seperti gunung. Dia berdiri di puncak pagoda, auranya megah, menghancurkan puncak bersalju sampai runtuh. Longsoran salju yang besar terjadi, dan itu sama mengerikannya dengan tsunami. Peng. Ye Fan melayang ke udara seperti naga. Energi esensi seluruh tubuhnya melonjak, dan semua karakter rahasia diaktifkan. Kehebatan pertarungannya meningkat 10 kali lipat, dan tinjunya menembus langit. Dang! Suara yang mengguncang langit terdengar. Pagoda tembaga itu adalah harta karun rahasia, dan itu menyedot Ye Fan ke dalam. Semua orang sangat gembira. Namun, senyum mereka bahkan belum selesai berkembang ketika mereka membeku lagi. Tubuh pagoda retak, dan pagoda kuno yang seperti gunung itu hancur. Ini terutama terjadi di bagian atas. Ye Fan bergegas keluar, dan ahli yang berdiri di puncak pagoda dipukuli menjadi beberapa bagian. Tinju emas itu sepertinya telah menabrak tumpukan lumpur. Itu menekan maju dengan berani, dan sesepuh ini dihancurkan menjadi beberapa bagian. Tulang dan dagingnya beterbangan ke segala arah. Seorang ahli di transformasi ke-6 dari transformasi naga, bersama dengan harta karun ajaibnya, ditangani oleh tinju Ye Fan tanpa sedikit pun ketegangan. Ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Apakah dia telah mencapai lingkaran besar dari 4 ekstrim? Di masa lalu, ketika Ye Fan berada di lapisan kedua dari 4 ekstrim, dia bisa bertarung melawan seorang ahli di transformasi keempat transformasi naga. Berdasarkan ini, semua orang tahu bahwa dia pasti telah maju lagi. Tidak, dia berada di lapisan ketiga dari 4 ekstrim, dan dia belum mencapai lingkaran besar. Seseorang melihat beberapa petunjuk. Mereka tidak takut dengan kehebatan pertempuran Ye Fan saat ini, tetapi mereka terkejut dengan kecepatan kultivasinya. Ini terlalu cepat.
Bahkan belum setahun, mungkinkah dia sudah mencapai lapisan kedua? Jika kalian tidak yakin, datanglah padaku bersama-sama. Aku akan membunuh kalian semua. Keyakinan dan kesembronoan Ye Fan membuat semua orang geram. Setengah langkah maha kuasa naik untuk menghancurkannya. Dang! Sebuah kuali kuno muncul di atas kepala Ye Fan, dan mengeluarkan suara gemetar. Itu seperti dering bel pagi, dan itu mengguncang jiwa orang-orang. Sumber energi turun, dan itu melindunginya dengan erat. Pada saat ini, mata semua orang menyala dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka semua memusatkan perhatian pada sumber energi dari segala sesuatu. Ini adalah benda suci yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi kuno. Merayu kematian. Maha Kuasa setengah langkah mencibir, membawa sedikit ejekan. Dia mengulurkan tangan besar, meraih ke depan untuk langsung mengambil kuali dan membawanya pergi. Ah! Tiba-tiba, tangan besar itu mengalir dengan darah, daging dan tulang yang hancur, seolah-olah telah dihancurkan oleh gunung yang besar. Bahkan tulang jarinya hancur. Kau, apa yang ada di dalam kuali itu? Maha Kuasa yang setengah langkah itu merasa ngeri, terhuyung-huyung ke belakang. Dia merasakan darahnya mengalir dingin, seolah-olah ada burung phoenix biadab yang sedang berhibernasi, yang mampu membakar semua hal. Secara alami ia adalah orang suci kuno. Meskipun disegel di dalam sumber ilahi, bahkan ketika Ye Fan mendekat, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan runtuh, apalagi tubuh orang lain. Jika mereka menjangkau kuali, mereka pasti akan terluka. Setengah langkah maha kuasa semua mendesak maju, ingin menghadapi Ye Fan bersama-sama dan membunuhnya. Au! Di sisi lain, anjing hitam besar itu berteriak dengan sedih. Kotak kayu hitam di tangannya dipukul terbang oleh seseorang. Dia menggigit seteguk salju, hampir jatuh ke lembah bersalju. Liu Yi meluncur turun dari tubuhnya, jatuh ke tanah. Swoosh! Saintes dari segala awal bergegas mendekat, mengangkat Yi, dan tertawa dengan dingin dan tanpa ampun. Ye Fan, segera berlutut di depanku dan memohon belas kasihan seperti anjing. Dia telah kehilangan lengannya, dan meskipun dia bisa menumbuhkannya kembali di masa depan, saat ini, dia masih hampir menjadi gila. Membuatku berlutut di depanmu, kamu tidak akan pernah mengalaminya dalam hidup ini, kata Ye Fan dengan dingin. Tanda berdarah muncul di leher halus Liu Yi. Sebuah pisau perak ditempatkan secara horizontal di sana, dan darah merah terang mengalir keluar. Wajahnya membawa ekspresi sedih, dan waktu sepertinya berhenti. Jantung Ye Fan juga hampir berhenti berdetak. Dia sangat marah, dan bahkan buku-buku jarinya membiru karena mengepalkan tangan begitu keras sehingga rambut hitam legamnya mulai bergetar meskipun tidak ada angin. Berlutut dan memohonlah padaku di depan semua orang. Saintes dari segala awal tertawa dengan dingin. Ye Fan, pergilah, kata Liu Yi. Ye Fan menjadi tenang, dan melepas kuali dari kepalanya. Itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan, dan dia memegangnya di telapak tangannya. Dia memandang semua orang, dan berkata, aku akan melempar kuali ini kepada siapapun yang membunuh bajingan itu terlebih dahulu dan menyelamatkan Yi. Orang-orang ini tidak tahu siapa satu sama lain, dan mereka semua datang dengan identitas tersembunyi. Setelah mendengar ini, banyak orang tergerak, dan niat membunuh menyebar. Siapa yang tidak akan tergoda oleh harta karun suci dari Kaisar Surgawi kuno? Kamu. Saintes dari segala awal terkejut, dan mendorong Liu Yi keluar. Anjing hitam besar itu bergegas mendekat, dan menangkapnya lagi. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Tidak perlu membahas siapa pemilik kuali itu. Bunuh dia dulu. Seorang elit besar berbicara, dan mendesak. Semua orang berkumpul di sekitar. Dang! Ye Fan melemparkan kuali ke tanah, dan ini segera menyebabkan keributan. Semua orang yang bersembunyi di kegelapan keluar, menekan maju karena takut tertinggal. Saya ingin melihat bagaimana Anda menciptakan keajaiban. Sebuah suara yang menakutkan terdengar, dan membawa kebencian yang tak terbatas. Bunuh fisik suci, itu tepat di depan mata kita. Semua orang berteriak bersama, dan niat membunuh memenuhi pegunungan. Semuanya, ayo naik bersama dan kirimkan kalian semua dalam perjalanan. Ye Fan tertawa keras. Dia secara alami memiliki kartu truf, jika tidak, dia pasti tidak akan datang ke sini untuk membuang nyawanya. Namun, dia tidak hanya menggunakan Archaic Sein. Itu adalah pedang bermata dua, dan begitu dilepaskan, dia sendiri akan mati. Boom! Lautan petir setinggi 30.000 meter turun dari langit, langsung menenggelamkan tempat ini. Ini adalah lautan kesengsaraan surgawi. Bajingan, anak nakal, kamu melupakanku dan bersekongkol melawanku. Kamu terlalu hina.
Anjing hitam besar itu melolong, melakukan yang terbaik untuk melindungi Yi. Ye Fan menyepi bukan untuk menerobos, melainkan untuk mencapai titik kritis. Dia telah menekannya selama ini, dan baru melepaskannya hari ini untuk menghadapi kesengsaraan di sini. Chapter 548 Kesengsaraan. Petir yang tak berujung dan cahaya ungu yang tak terbatas benar-benar menenggelamkan langit dan bumi. Ini bukan lagi satu kilatan petir, melainkan lautan petir. Tidak ada yang ada lagi, semuanya tenggelam oleh kilat. Kilat itu menyilaukan, dan bahkan dari jauh, kita bisa merasakan kekuatan yang merusak. Tak perlu dikatakan lagi, tidak perlu menyebutkan mereka yang sedang mengalami kesengsaraan. Cahaya ungu menutupi segalanya, dan bahkan mereka yang berada jauh pun merasakan perasaan tercekik, membuat mereka gemetar. Ah! Jeritan yang menyayat hati segera terdengar. Seseorang menderita kesengsaraan, berubah menjadi abu, selamanya terhapus dari dunia ini. Mother of Asterisker, Little Brat Ye, kaisar ini akan melawanmu sampai mati. Anjing hitam besar itu mengutuk terus-menerus. Dia juga tenggelam di dalamnya. Ah! Tempat ini menjadi gempar. Banyak orang berteriak ketakutan. Berapa banyak orang yang bisa selamat dari kesengsaraan semacam ini? Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Fan akan menggunakan metode seperti ini. Au! Ye Hei, Mother of Asterisker. Bahkan anjing hitam besar itu mengumpat, jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang-orang ini. Semua orang tidak menginginkan apapun selain menguliti Ye Fan. Dia bahkan bisa memikirkan langkah kejam semacam ini. Dia benar-benar telah memperhitungkan segalanya, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan perubahan ini. Beberapa orang tahu bahwa pencapaian Kaisar Hitam dalam pola Dao tidak tertandingi, dan secara khusus memilih tempat di mana roh ilahi kuno jatuh, membuatnya tidak berguna. Pada akhirnya, tidak ada yang memikirkan langkah ini. Anak nakal ini terlalu hina. Semua orang ingin mengutuk. Menggunakan jurus tercela semacam ini, dia mencoba menjebak dan membunuh semua orang. Tidak ada satu orang pun yang wajahnya tidak pucat. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang legendaris, yang paling aneh dan menakutkan. Boom! Badai petir setinggi puluhan ribu meter, entah berapa banyak pegunungan yang terendam. Cahaya ungu mencapai langit, dan setiap inci ruang angkasa adalah cobaan petir. Sungguh menakutkan sampai ke titik ekstrim. Terlalu ganas, saya tidak ingin mati, ah! Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar dari waktu ke waktu. Ye yang kejam, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu, ah! Tangisan sedih melewati lautan petir, bergema dengan lemah. Ini adalah kesengsaraan yang membunuh. Hari itu, setelah Ye Fan mengetahui bahwa Yi di penjara, dia segera mengasingkan diri di kolam giok, tidak bergerak. Pada kenyataannya, dia bisa saja menerobos sejak lama, tetapi dia selalu menekan tingkat kultivasinya, menunggu hari ini. Menghadapi kesengsaraan di tengah situasi hidup dan mati akan melibatkan semua orang. Dia sendiri akan berhasil dan maju ke tahap kesempurnaan 4 ekstremitas, sementara musuh-musuh lainnya akan menjadi abu. Menarik semua orang untuk mengalami kesengsaraan dapat dikatakan sebagai tindakan yang kejam. Dia juga dipaksa untuk memikirkan rencana semacam itu untuk keluar dari situasi ini. Boom! Namun, kesengsaraan surgawi yang besar datang sesuai jadwal. Itu menghanguskan dunia dan melelehkan gunung-gunung bersalju. Tidak ada satu inci pun tanah yang tersisa tanpa cedera. Engkau sangat kejam. Sosok setingkat anak suci berteriak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kilat saat dia melawan dengan kuat. Kau terlalu kesakitan. Aku akan mengirimmu ke jalan. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia melangkah maju. Pada saat ini, dia adalah pusat dari lautan petir, sumber amukan. Petir yang tak berujung menyambar ke arahnya. Sekali dia bergerak, itu benar-benar akan menjadi lautan petir. Ah! Sosok tingkat anak suci itu berteriak. Tidak mungkin dia bisa menahan siksaan surgawi semacam ini. Setiap inci dari dagingnya hangus. Biarkan aku melihat siapa kamu sebenarnya. Aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun rahasia untuk menyembunyikan penampilanmu yang sebenarnya. Ye Fan melangkah maju. Dia juga menahan petir, tapi dia masih bisa menahannya. Krek. Harta karun rahasia di tubuh orang ini hancur oleh petir, menampakkan wajah familiar yang dipenuhi ketakutan. Dia sudah dilumpuhkan oleh petir. Itu kamu. Ye Fan tertegun. Orang ini adalah anak suci alam pengocok cahaya Li Rui. Dia pernah ditekan oleh Su Chen dan kemudian dibebaskan di kota suci. Kaca. 5 baut petir turun. Kepala Li Rui pecah terbuka, dan jus otaknya mengalir kemana-mana. Kesadarannya tersebar, dan gelombang petir lainnya turun.
Tubuh dan jiwanya hancur, berubah menjadi debu. Tidak ada yang tersisa. Ye Fan bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa seorang tetua agung dari alam pengocok cahaya pasti datang bersama Li Rui. Ah! Di sisi lain, seorang tetua kepala di transformasi ke-8 dari transformasi naga mengeluarkan teriakan menyedihkan. Kulitnya terbelah, dan tulang-tulangnya terlihat. Mereka sangat kuat, tapi mereka tidak sebagus anak-anak suci. Mereka membutuhkan harta rahasia untuk melawan kesengsaraan surgawi. Sebagian besar anak-anak suci memiliki harta karun yang kuat yang mengandung kekuatan metode, sehingga mereka tidak akan mati dalam waktu singkat. Ye Fan tiba di depan kepala penatua. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk ruang di antara alis tetua. Listrik mengalir masuk, dan dengan keras, tetua itu meledak. Tulang-tulangnya beterbangan kemana-mana. Ini adalah lautan petir yang mematikan. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Semua orang tenggelam di dalamnya, dan bahkan bernapas pun dipenuhi dengan listrik. Tidak ada keadilan di dunia ini. Banyak dari generasi yang lebih tua berteriak. Mereka telah melihat Ye Fan berjalan melewati petir tanpa menderita luka. Dia terus membunuh orang. Mereka putus asa. Monster yang luar biasa. Dia mengalami kesengsaraan, tapi dia tidak takut. Kami tidak tahan lagi. Dia akan disambar petir. Kenapa dia tidak mati? Monster seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Banyak orang mengutuk dan meraung dengan keras. Tidak ada yang bisa menahan hukuman surgawi semacam ini. Ye Fan seperti dewa kematian yang berjalan dalam kegelapan, menuai kehidupan. Dimanapun dia lewat, orang-orang akan jatuh dan menjadi abu. Pada kenyataannya, dia tidak perlu melakukan apapun. Selama dia berjalan di sana, para pahlawan tidak akan mampu menahannya. Dia adalah pusat dari lautan petir, dan kekuatan penghancurnya adalah yang terkuat. Ketika Ye Fan mematahkan kutukan dan mengalami tahap surgawi untuk pertama kalinya di kota dewa, dia telah menarik kesengsaraan surgawi 95 yang bahkan membuat para penguasa suci menjadi pucat. Kemudian, dengan setiap peningkatan tingkat kultivasi, kesengsaraan yang dialami akan jauh lebih besar. Sekarang, tidak banyak orang yang bisa menahannya. Ye Fan juga meringis kesakitan, melakukan yang terbaik untuk melawan. Orang harus tahu bahwa kekuatan tubuhnya telah lama melampaui para penguasa suci. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri, tapi mereka tidak bisa. Banyak orang juga mengalami kesengsaraan, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Ye Fan sudah lama memahami situasi ini, karena ketika dia pertama kali mengalami kesengsaraan, Kaisar Hitam telah mengatakan bahwa mereka yang berada di dalam pasti akan terpengaruh. Di masa lalu, Kaisar Agung Wu Xi sering disambar petir. Begitu dia mengalami kesengsaraan, siapapun yang terkena dampaknya akan dihancurkan. Jika seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi membantu melawan, kesengsaraan petir yang lebih menakutkan akan turun, menargetkan orang itu. Untuk alasan ini, Kaisar Agung Wu Xi telah menciptakan formasi penipu surga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terkena dampaknya. Sayangnya, orang-orang di depannya tidak akan mengerti. Apakah kamu tidak takut mengungkap identitasmu? Ye Fan menahan kesengsaraan dan menutup selangkah demi selangkah. Ye Fan, kamu sangat kejam. Apakah kamu tahu siapa yang akan datang? Apakah kamu ingin membunuh semua orang di sini? Anak suci Dao Yi, Li Donglai, sangat ketakutan. Petir melilit tubuhnya. Dia kejang-kejang, dan banyak bagian tubuhnya yang terbakar. Payung luo surga yang terjalin dengan hukum alam tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan perlahan-lahan hancur berantakan. Tidak peduli siapa itu. Karena mereka memasang jebakan maut untuk membunuhku, maka mereka harus bersiap untuk dihancurkan. Katakan, siapa dalang di balik semua ini? Ye Fan berteriak. Hong! 81 kilatan petir turun secara berurutan. Warnanya merah tua, berkali-kali lipat lebih menakutkan dari lautan petir ini. Mereka semua mendarat di tubuh Ye Fan, menyebabkan dia terhuyung-huyung. Bangsat, tidak ada keadilan di dunia ini. Mata anak suci Dao Yi hampir keluar. Dia bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan, tapi dia masih tidak bisa memblokir lautan petir yang menakutkan. Tubuh dan jiwanya hampir hancur. Sementara itu, ketika Ye Fan menghadapi petir merah yang lebih menakutkan, dia hanya terhuyung-huyung sedikit. Li Donglai sangat kesal dan hampir menjadi gila. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Lautan petir menghantam tubuhnya hingga retak, dan tulang-tulangnya terbuka. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan lagi. Payung luo surga miliknya telah hancur, dan dia tidak lagi memiliki pelindung. Dia tidak bisa hidup lebih lama lagi. Dagingnya tidak bisa menghalangi lautan ungu sama sekali. Cepat bicara. Ye Fan mengangkatnya.
Aku benar-benar tidak tahu. Kami hanya menerima berita. Kami semua dari aliansi pembunuh suci, tapi kami tidak tahu identitas sebenarnya dari dalang. Anak suci Dao Yili Donglai sangat ketakutan, dan dia menumpahkan semuanya. Telapak tangan Ye Fan turun, dan kepalanya hancur berkeping-keping. Dia meninggal dengan cara yang kejam. Bangsat! Anak nakal Ye, cepat selamatkan aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Rengek anjing hitam besar itu. Ye Fan tahu bahwa dia baik-baik saja, karena dia telah memperhatikan situasi di sana. Namun, dia tetap bergegas mendekat sesegera mungkin. Anjing hitam besar itu memegang token penguasa kuno di tangannya. Cahaya keberuntungan berkedip-kedip, dan dia benar-benar memblokir lautan petir, mencegahnya mendekat. Liu Yiyi terlindungi di dalamnya. Dia awalnya tidak terluka, tapi Ye Fan berada di tengah badai petir. Begitu dia mendekat, semua jenis petir akan menyambarnya. Ada berbagai macam cahaya warna-warni, dan bahkan ada gumpalan petir yang kacau. Bangsat! Pergi, pergi! Anjing hitam besar itu melolong kesakitan. Dia menggendong Yiyi di punggungnya, dan kakinya jatuh ke tanah saat dia melarikan diri, seolah-olah dia menghindari ular dan kalajengking. Anak nakal, kau telah menyebabkan kematianku. Kali ini, aku akan mengalami kesengsaraan bersamamu. Meskipun anjing hitam besar itu bergegas keluar, dia tidak secara aktif melawan seperti terakhir kali. Kemanapun dia melarikan diri, dia harus menjalani kesengsaraan surgawi. Ini adalah apa yang disebut koneksi, dan tidak dibatasi oleh wilayah. Bahkan jika dia menemukan tempat untuk mengukir tanda formasi penipu surga sekarang, itu sudah terlambat. Ye Fan mengeluarkan harta karun surgawi, yang dia peroleh dari sarang 10.000 naga, dan memasukkan santo primordial ke dalamnya. Kemudian, dia menggantungkan kuali sumber segala penciptaan di atas kepalanya, membiarkannya menjalani kesengsaraan bersama. Ini karena dia menemukan bahwa setiap kali dia mengalami kesengsaraan, kuali itu akan dicap dan terjalin dengan beberapa tanda nomologis. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk berevolusi menjadi senjata suci yang ekstrim. Tidak hanya itu, Ye Fan juga melepaskan kehendak ilahi yang menakutkan. Danau emas kecil di antara alisnya berubah menjadi raja surgawi yang persis sama dengannya. Ia duduk bersila di depan dahinya dan juga menerima baptisan petir. Dia menggunakan kesengsaraan surgawi yang menakutkan untuk meredam tubuhnya dan menjalani peningkatan yang komprehensif. Pada saat ini, dia telah memasuki alam 4 alam ekstrim yang sempurna. Ki darah emasnya berkembang, dan kehebatan pertarungannya meningkat dalam jumlah besar. Jeritan naik dan turun. Tempat ini seperti api penyucian di bumi. Kesengsaraan surgawi Ye Fan terlalu menakutkan. Bahkan sosok setingkat Saint Lord pun tidak bisa menahannya, apalagi yang lain. Ye Fan terus menyerang, terus-menerus membunuh banyak orang. 2 dari setengah langkah maha kuasa telah mati, berubah menjadi abu. Pada saat ini, dia melihat 2 tetua agung dari semua awal, serta pendeta Zhao Yanran, bekerja sama untuk mengeluarkan beberapa senjata berat untuk menahan kesengsaraan. Tubuh dan jiwa mereka akan dihancurkan. Ekspresi semua orang berubah. Melihat Ye Fan berjalan mendekat, mereka semua ketakutan. Peng! Mayat tanpa kepala itu bahkan tidak sempat memuntahkan darah segar sebelum berubah menjadi arang oleh petir. Kepala itu juga meledak dengan keras. Suci! 2 tetua agung dari semua awal berteriak. Sayangnya, mereka tidak dapat melarikan diri dari kematian. Peng! Mereka berdua berubah menjadi abu oleh benang petir yang kacau di bawah bimbingan Ye Fan. Mata Ye Fan sangat dalam saat dia memandu petir ke dalam tubuhnya. Dia terus-menerus menempa tubuhnya, indera spiritual, dan kuali energi semua ciptaan. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya. Pada saat ini, otot dan tulangnya mengalir dengan cahaya dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Indera spiritual emas di depan alisnya berubah menjadi dirinya sendiri. Meskipun hanya sebesar kepalan tangan, ia menelan dan memuntahkan petir di langit. Pemandangan semacam ini sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh kesengsaraan surgawi akan tersedot habis. Dia menghembuskan dan menghembuskan energi guntur, menempa indera spiritualnya untuk menjadi sangat kuat dan ulet. Pada saat ini, orang emas kecil itu duduk bersila seperti glasir 7 warna. Seluruh tubuhnya tanpa celah dan mempesona. Adapun kuali energi semua makhluk, juga berubah. Ada lebih banyak pola halus yang terukir di dinding bagian dalam. Pola-pola itu sangat dalam dan tak terduga. Itu secara resmi mulai menjalin dao dan akal, berevolusi menjadi senjata tingkat dewa suci. Ye Fan terus bertransformasi. Seluruh tubuhnya menyilaukan dari atas ke bawah.
Setiap inci dari dagingnya berkedip-kedip dengan kemegahan yang berharga. Dia melihat banyak mayat di sepanjang jalan. Di antara mereka, dia telah melihat 7 atau 8 karakter tingkat suci dieksekusi dan berubah menjadi arang. Akhirnya, dia melihat seorang kultivator yang telah lama melarikan diri dari lautan guntur dan melintasi kesengsaraan surgawinya sendiri di puncak bersalju di kejauhan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah efek dari terhubung. Kemanapun Anda berlari, tidak ada gunanya. Anda harus melewati kesengsaraan bersamanya. Ye Fan tertawa. Tubuhnya cerah dan bersih, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Dia menelan dan memuntahkan lautan guntur dan dengan cepat bergegas, membawa ribuan ton petir ilahi. Aku datang untuk mengulurkan tanganmu. Kamu, kultivator ini sangat ketakutan. Dia belum pernah mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya. Bahkan dia sendiri tidak dapat menahannya dan terpaksa berhenti di sini untuk menetralisirnya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima pancaran petir Ye Fan yang tidak bisa digerakkan oleh manusia? Hong, jenis kesengsaraan ini bahkan membuat Ye Fan batuk darah. Kuali energi semua ciptaan bergetar, meninggalkan banyak jejak. Meskipun kultivator ini sangat kuat, dia tidak bisa menahannya. Kaca. Setelah hanya 9 serangan, senjatanya berubah menjadi bubuk, selamanya menghilang dari dunia ini. Kemudian, 81 garis petir kekacauan primal terus-menerus menyambar, menghantamnya sampai dia seperti daun teratai yang tertiup angin, menari-nari dengan gila. Ah! Ye kecil, pencuri kecil, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Dia berteriak dengan sedih. Jadi ternyata itu adalah adik laki-laki Tuan Suci Dao Yi. Anda adalah Li Muking, saya pernah melihat Anda sebelumnya di kolam giok. Ye Fan tertawa dingin. Ah! 81 garis petir kekacauan primal meretas, mengubah kultivator Li Muking menjadi abu, sehingga menghapus namanya dari dunia ini. Ye Fan mengatur napasnya. Sosok emas kecil di antara alisnya seperti sungai yang mengalir ke laut, menelan semua petir kekacauan primal dan terus menyempurnakannya. Tubuh fisik dan kuali juga seperti ini, mengalami hal yang sama. Mereka bersinar seperti dewa, mengalir dengan cahaya seperti mimpi, cemerlang dan menyilaukan. Pada saat ini, dia benar-benar seorang dewa yang berjalan di dunia manusia. Kesengsaraan surgawi tidak dapat diserang, bencana besar tidak dapat turun. Dia berjalan melalui lautan petir yang tak berujung. Dia melihat mayat-mayat yang hangus satu demi satu, terus-menerus secara pribadi membunuh mereka yang belum mati. Ada total 4 kultivator setengah langkah yang mati, dao mereka menghilang. Kamu adalah iblis. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh? Apa identitas mereka? Tanah gurun timur akan terguncang. Ketika Ye Fan memicu badai petir yang tak ada habisnya, mengirim kultivator kedua yang sedang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya, dia mengatakan ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, keajaiban akan terjadi hari ini, dan aku akan membunuh kalian semua. Ye Fan tetap tidak tergerak. Dia mengalami kesengsaraan untuk memverifikasi daunnya, sementara yang lain terus-menerus sekarat. Tangisan yang menyedihkan terus terdengar, menciptakan pemandangan yang menakutkan. N. Chapter 549. Langit sangat panas, dan setiap inci ruang dipenuhi dengan petir. Tanah menjadi hitam pekat, dan cahaya ungu yang tak berujung menyatu menjadi lautan petir. Kesengsaraan itu belum berlalu, dan itu menjadi semakin intens dan menakutkan. Itu adalah bentangan yang sangat luas tanpa akhir. Ada banyak mayat di tanah. Lebih tepatnya, itu adalah bekas luka bakar berbentuk manusia. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah meninggal di sini, tapi Ye Fan tidak menghitungnya. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar, dan seolah-olah kiamat telah tiba. Ahli setengah langkah meraung, tapi dia tidak berdaya. Harta karun ajaibnya retak, dan dia langsung jatuh ke bawah. Segera, dia berubah menjadi abu di dalam petir, dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Semua harta karun di tubuhnya telah berubah menjadi bubuk, dan tidak ada yang tersisa. Ye Fan seperti dewa kematian dengan kuali ki yang tak terhitung jumlahnya di atas kepalanya. Cahaya ilahi berkembang di matanya saat dia berjalan selangkah demi selangkah, tanpa ampun membunuh yang selamat. Karena dia sudah menyerang, dia tidak bisa bersikap lembut. Kematian adalah tujuan yang telah dia berikan kepada musuh-musuhnya, dan dia tidak punya pilihan lain. Ye Fan, aku dari klan angin. Saya bergabung secara tidak sengaja, dan saya ditipu oleh mereka. Sebuah suara lemah terdengar. Orang ini didukung oleh harta karun misterius, tapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mutiara angin. Ye Fan tercengang. Ini adalah harta rahasia klan angin, dan orang luar tidak dapat memurnikannya.
Meskipun disebut mutiara angin, itu bisa mengendalikan bumi, api, angin, dan air. Pada saat ini, banyak retakan muncul di mutiara seukuran kepalan tangan, tetapi masih memancarkan cahaya lembut, menghalangi petir dan melindunginya. Namun demikian, petir sesekali menyambar. Dia sudah terluka parah, dan tubuh serta jiwanya akan hancur. Apakah klan angin juga mengirim orang ke sini? Mata Yevan menjadi dingin saat dia memandangnya. Tidak, hanya aku yang tidak sengaja menerobos masuk. Aku sepupu dari Wind Phoenix, dan kami hampir menjadi keluarga. Dia tampak menggenggam sedotan penyelamat. 13 karakter level Sein hampir semuanya mati, dan dia mungkin satu-satunya yang masih hidup. Namun, mayat yang lain sulit untuk diidentifikasi, dan kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi abu. Yevan meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melanjutkan ke tempat berikutnya. Bagaimana mungkin orang ini bisa menerobos masuk secara tidak sengaja? Pop! Mutiara beku udara hancur, dan pria itu berteriak keras. 5 petir menghantam kepalanya, dan dia mati tanpa jejak. Namun, ada mayat-mayat berbentuk manusia yang hangus satu demi satu. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, dan dia tidak tahu apakah dia termasuk salah satu dari mayat-mayat itu. Setelah 1 jam, selain Yevan, tidak ada orang lain yang masih hidup di lautan petir. Mereka semua telah terbunuh, dan jumlah orang jauh lebih banyak dari yang dibayangkan Yevan. Ada lebih dari 100 mayat yang hangus. Selain itu, petir menyambar dari waktu ke waktu di pegunungan yang jauh. Beberapa orang melarikan diri ke tempat lain untuk menjalani kesengsaraan. Ini adalah efek yang sangat menakutkan dan tidak mungkin untuk dilepaskan. Hanya dengan mengalami kesengsaraan, seseorang dapat melarikan diri. Ini adalah hukuman surgawi yang aneh dan menakutkan. Iblis Ye, Mereka yang mengalami kesengsaraan di luar melihat Yevan tiba dengan petir merah tak terbatas dan lautan petir yang tak berujung. Mereka berteriak ketakutan, tetapi sayang sekali hal ini tidak dapat mengubah apapun. Yevan terus-menerus muncul di wilayah luar ini, membawa lautan petir yang tak terbatas. Kemanapun dia pergi, dia akan menenggelamkan segalanya. Dia membunuh 20 orang lainnya, dan mereka semua mengalami kesengsaraan surgawi mereka sendiri. Mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menahan angin, api, petir surgawi, dan petir kekacauan yang lebih mengerikan. Ye yang kejam. Ketika tetua tertinggi terakhir menjadi sasaran Yevan, dia menjadi putus asa. Bang! Yevan menunjuk dengan jari, menusuk dahinya. Dengan kilatan cahaya biru, bintang guntur Yimu turun dan menghancurkannya berkeping-keping. Tulang, daging, dan darahnya terbang keluar. Tidak ada lagi petir di sekitarnya. Gunung bersalju yang tak terbatas diselimuti kegelapan, dan hanya lautan petir yang melonjak. Kesengsaraan surgawi Yevan masih jauh dari selesai. Itu telah memasuki tahap yang paling menakutkan, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Dia mulai melawan dengan semua yang dia miliki. Petir kesengsaraan bumi, api, angin, dan air menyambar satu demi satu. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Angin membelah kehampaan, urat-urat bumi bergejolak, air membanjiri langit, dan api bergerak di antara mereka. Ini adalah 4 jenis hukuman surgawi yang merusak. Petir mengguncang 9 langit. Bumi, api, angin, dan air berputar, membuka kehampaan dan membentuk sebuah dunia kecil. Petir siksaan surgawi yang tak berkesudahan menyambar satu demi satu. Yevan disegel di dalamnya. Kabut kekacauan primitif melonjak, membentuk langit. Petir yang merusak seperti lautan menelan dirinya. Di dunia kecil tanpa pemilik ini, hukuman surgawi tanpa ampun, menghantam tanpa henti. Dari jauh, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Itu adalah lautan petir yang mendidih, dan itu sangat mengejutkan. Sial, seperti yang diharapkan, orang aneh lainnya. Dia pantas disambar petir. Di kejauhan, tubuh anjing hitam besar itu mengeluarkan asap hitam. Bahkan telinga dan mulutnya tidak terkecuali. Dia membawa Yi dan token penguasa kuno di pundaknya, dan selamat dari kesengsaraan surgawinya sendiri. Pada saat ini, ketika dia terbatuk, percikan api akan keluar. Dia sangat marah. Namun, manfaat yang dia peroleh juga besar. Setelah berhasil selamat dari kesengsaraan petir, kehebatan pertempuran anjing hitam besar itu meningkat pesat. Bumi, api, angin, dan air berevolusi menjadi dunia kecil. Hukuman surgawi tidak ada habisnya, dan suara guntur memekakkan telinga. Yevan duduk di sana bersila, dan mulai dengan tenang menenangkan tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan menghirup. Puluhan ribu petir turun dari langit seperti sungai surgawi.
Semuanya terserap ke dalam tubuhnya, menerangi tulang, organ dalam, dan dagingnya. Boom! Guntur mengguncang 9 langit, tak terbatas dan tak terbatas. Dia duduk di tengah, terpaku dalam kehampaan, tidak bergerak. Petir ilahi melunakkan tubuhnya, hukuman surgawi menempa sebuah kuali. Terlepas dari apakah itu tubuhnya atau kuali Olki, keduanya mengalami perubahan, terutama kuali Olki, yang dicap dengan pola langit dan bumi. Ini adalah evolusi Dao. Adapun orang emas kecil yang keluar dari sela-sela alisnya, bahkan lebih mistis lagi. Dia bergegas ke atas petir, menjauhkan diri dari Ye Fan, dan menghembuskan petir menakutkan yang dibentuk oleh elemen bumi, api, angin, dan air. Ini adalah kehendak Ye Fan, yang telah mengambil bentuk manusia. Dia berjalan di dunia kecil yang terbuka, menghirup dan menghembuskan petir yang tak ada habisnya, dan menyerap sumber petir Qi. Orang emas kecil itu sempurna dan mempesona. Meskipun dia hampir hancur oleh petir beberapa kali, dia berhasil bertahan. Dia menjalani pembaptisan yang tak terbayangkan. Secara bertahap, tubuh Ye Fan, kuali Olki, dan orang emas kecil yang terbentuk dari keinginannya membentuk sebuah siklus. Berbagai kesengsaraan petir menghantam, dan saat mereka mengalir, mereka terus-menerus meredamnya. Tidak lama kemudian, Taois Naga Merah, Raja Merak, Taois Gagak, dan beberapa tetua agung dari kolam giok bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Orang-orang itu, semuanya sudah mati. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menurunkan hukuman surgawi. Dengan keributan besar yang terjadi di sini, Taois Naga Merah dan yang lainnya merasakannya bahkan dari jarak lebih dari 1000 mil. Mereka bergegas mendekat, dan mereka semua merasa ngeri. Pada saat ini, mereka semua tercengang. Semua orang ditangani olehnya. Beberapa dari mereka benar-benar terkejut. Mereka menatap kosong, dan beberapa dari mereka tidak bisa berkata-kata. Benar-benar monster. Baru setelah sekian lama, Taois Gagak bergumam seperti ini. Setelah 1 jam berikutnya, 81 garis petir kekacauan primitif menyambar secara berurutan. Ini bukanlah untaian kabut, tetapi hukuman super surgawi. Di kejauhan, ekspresi Naga Merah, Gagak, dan Raja Merak semuanya berubah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya siksaan ini. Dang! Kuali Olki hampir terpukul terbang. Ye Fan memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya retak di banyak tempat. Orang emas kecil itu hampir terpencar. Dia mengatupkan giginya dan bertahan. Banyak tulangnya yang patah, dan darah keemasan memercik kemana-mana. Orang kecil yang terbentuk dari kehendak ilahi itu berjuang dengan pahit dalam pancaran kekacauan primitif. Buk, buk. Dengan setiap hantaman, bumi yang besar akan bergetar. Tidak ada satu pun puncak di sini, semuanya rata, berubah menjadi abu. Namun, Ye Fan akhirnya bertahan. 81 garis cahaya kekacauan primitif yang paling menakutkan turun. Dagingnya direkonstruksi, mengeluarkan suara pipa. Energi esensi seluruh tubuhnya seperti lautan, cerah dan tanpa cacat, gemerlap dan berkilau. Kehendak ilahi bersinar dengan cemerlang. Setelah mengalami pembaptisan cahaya kilat, itu menjadi lebih kuat dan kokoh. Hal itu berubah menjadi hamparan cahaya yang berkobar, mengalir deras ke ruang di antara alisnya. Adapun kuali, membentuk hukum alamnya sendiri, memulai evolusi Dao yang agung. Hal ini terutama terjadi pada 81 garis cahaya kekacauan primal, jejak yang sulit untuk dihapus tertinggal di permukaannya. 4 kesempurnaan yang sangat ekstrim. Ye Fan merasa bahwa mungkin tidak akan lama lagi dia bisa membongkar jalur transformasi naga, memasuki dunia yang benar-benar baru. Betapa jarangnya. Ye Fan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos situasi yang mematikan, memusnahkan semua musuhnya. Hal ini membuat Naga Merah, Merak, dan Gagak, 3 raksasa itu, menghela nafas penuh emosi. Bahkan tetua tertinggi kolam giok menghela nafas dalam hati. Jurus ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Itu benar-benar bisa dikatakan sebagai serangan balik yang putus asa. Ye Fan berjalan dengan langkah besar, mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tidak peduli apapun, meskipun mereka tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi, ketulusan mereka tetap ada. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Ye Fan. Liu Yiyi sudah bangun. Pakaiannya compang camping dan berlumuran darah, terlihat rapuh dan menyedihkan. Dia berjalan dengan anjing hitam besar, kuyu dan bersemangat. Tidak apa-apa sekarang. Ye Fan mengungkapkan senyum cemerlang, menghiburnya. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Dia juga ingin tahu kemana Liu Yiyi, Zhang Ziling, dan yang lainnya pergi. Ayo tinggalkan tempat ini.
Taois naga merah menatap ke langit yang jauh. Ye Fan mengangguk. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi. Mungkin masih ada orang dalam kegelapan yang belum muncul, dan bahkan dunia manusia dan neraka mungkin memata-matai mereka secara rahasia. Pertempuran Bukit Iblis Api tidak bisa disembunyikan dari dunia. Itu menyebar hampir di hari yang sama, mengguncang tanah terlantar timur. Ye Fan segera berpikir bahwa kemungkinan besar ada orang yang tidak mati dan lolos dari bencana ini, menyebarkan berita. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan sosok hebat setengah langkah pun dibunuh oleh Saint Fisik. Apa kau bicara dalam tidurmu? Dia membunuh dua tokoh besar. Itu murni fantasi. Melawan sekelompok pahlawan sendirian, Ye Fan membunuh 13 anak suci secara berurutan, meremehkan teman-temannya. Ini terlalu konyol, sama sekali tidak mungkin. Saat berita pertama kali menyebar, hampir tidak ada yang mempercayainya. Ini terlalu dibesar-besarkan dan menakutkan. Di hari-hari berikutnya, Bukit Iblis Api tidak lagi sepi. Banyak orang Siulian datang dan pergi, datang ke sini untuk mencari konfirmasi. Astaga, ini benar-benar pecahan senjata tokoh besar, hancur di sini. Ada begitu banyak mayat, berapa banyak ahli yang meninggal. Semua orang tercengang. Bumi yang hangus, pegunungan yang rata, dan kehancuran di mana-mana. Pemandangan yang mereka lihat membuat mereka bergidik ketakutan, semua ekspresi mereka berubah. Ye Fan memicu kesengsaraan surgawi, membunuh semua musuhnya. Berita tentang hal ini menyebar ke seluruh Wastelands Timur, memicu gempa bumi yang dahsyat. Pencapaian pertempuran ini membuat semua orang ngeri, terutama kekuatan besar yang berpartisipasi. Mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Mother of Asterisker, monster yang luar biasa. Dia bahkan bisa membalikkan keadaan seperti ini, membunuh semua orang. Tanah terlantar timur terguncang, meletus menjadi gempar. Semua kekuatan besar tidak bisa duduk diam lagi, melompat keluar satu demi satu untuk mengungkapkan pendapat mereka. Chapter 550 Guncangan Suci di Padang Pasir Timur. Setelah pertempuran Bukit Iblis Api, nama Ye Fan menyebar ke seluruh tanah terlantar timur. Pencapaian pertempuran semacam ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Master Sekte dari suatu wilayah merasakan kelopak mata mereka berkedut. Pada kenyataannya, sebelum ini, nama Ye Fan telah mengguncang tanah terluar timur. Tidak banyak orang yang tidak tahu tentang dia, karena terlalu banyak hal yang telah terjadi. Namun, sebelumnya, tidak banyak orang yang merasa takut. Banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi sekarang, semua orang terguncang. Begitu banyak ahli telah pergi, termasuk beberapa sesepuh tertinggi dari Tanah Suci. Bahkan ada beberapa ahli setengah langkah, namun pada akhirnya, bahkan dua di antaranya meninggal. Sungguh sangat mengejutkan. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Begitu dia tumbuh dewasa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak mereka yang ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. 13 anak suci dan ahli setengah langkah terbunuh begitu saja. Sekelompok ahli, yang mana dari mereka yang bukan tokoh terkenal. Mereka semua terbunuh. Kelahiran kembali orang yang kejam. Pada saat pertama, seseorang melontarkan pernyataan semacam ini, menyebabkan kegemparan besar dan menarik perhatian banyak orang. Metode semacam ini, ketegasan semacam ini, memicu kesengsaraan surgawi, menerobos jalan buntu, menginjak mayat banyak ahli, dan maju ke alam kesempurnaan 4 ekstrim. Cara melakukan sesuatu seperti ini membuat orang gemetar ketakutan. Mereka mencapnya sebagai kelahiran kembali orang yang kejam, mendorongnya ke jantung badai. Tanpa diragukan lagi, banyak kekuatan besar yang secara diam-diam memandu hal ini, membawa opini publik semacam ini ke puncaknya. Dia secara alami akan menjadi target kritik publik. Kali ini, ketenaran Ye Fan memang tidak bisa dihindari. Pencapaian pertarungannya terlalu mengejutkan. Berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Di tahun-tahun kuno yang jauh, ada jenius pembengkok surga yang bisa membunuh para ahli tertinggi sebelum usia 20 tahun. Ini bukan legenda, tapi sejarah yang sebenarnya. Namun, era sekarang berbeda. Sangat sedikit orang seperti ini yang muncul, namun Ye Fan telah melakukannya. Tidak peduli metode seperti apa yang dia gunakan, faktanya dia tidak meminta orang lain untuk mengambil tindakan. Monster yang luar biasa. Setiap kali dia memajukan suatu alam, dia harus mengalami kesengsaraan surgawi. Bahkan di zaman kuno, tidak banyak orang seperti ini. Apakah dia benar-benar berada di jalan seorang kaisar besar? Ketika mereka memikirkan pertanyaan ini, banyak orang menjadi gelisah, terutama mereka yang memiliki keluhan lama dengan Ye Fan.
Pertempuran punggungan iblis api telah menyebabkan kegemparan besar di padang gurun timur. Mayat para orang suci dan yang maha kuasa telah membuat reputasi Ye Fan melambung tinggi. Di generasi muda wilayah Tandus Timur, berapa banyak orang yang berani dibandingkan dengannya? Semua orang khawatir. Mungkin hanya orang suci Yao Guang dan Raja Ilahi Tanah Tandus Timur yang mampu melakukan hal seperti itu. Ye Fan berjalan maju selangkah demi selangkah, sudah menyusul dari belakang. Sekarang dia adalah seorang kultivator di lingkaran besar 4 ekstremitas, alam kultivasinya tidak jauh lebih rendah dari yang lain. Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya bahkan lebih menakutkan. Ketika dia berada di 2 surga 4 ekstremitas, dia sudah bisa bertarung melawan tokoh-tokoh top dari generasi muda wilayah Tandus Timur, apalagi sekarang. Begitu dia menerobos ke alam rahasia transformasi naga, mungkin tidak ada satupun orang suci yang akan menjadi tandingannya. Inilah yang ditebak semua orang. Ye Fan seperti binatang purba, mengejar penerus sekte tertinggi. Dia semakin dekat, memaksa mereka untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Jika tidak, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi lawannya. Namun, kemajuan fisik suci terlalu cepat, membuat semua orang di generasi muda merasa tercekik. Di belakang mereka, itu seperti binatang buas yang menakutkan yang akan melampaui mereka. Ini adalah tekanan yang tak terlukiskan yang hampir membuat mereka tercekik. Di tanah suci cahaya yang berombak, di bawah puncak abadi, air terjun setinggi 1000 kaki mengalir ke bawah, menciptakan hamparan putih yang luas. Suaranya memekakkan telinga, seolah-olah ada pasukan yang luar biasa berderap. Anak suci cahaya yang berombak duduk di depan air terjun dengan mata terpejam, tidak bergerak. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan kulitnya berkilau dan tembus cahaya. Dia sudah mendengar tentang pencapaian pertempuran Ye Fan, tapi ekspresinya masih tenang saat dia diam-diam memahami Dao. Di keluarga Ji Hao Iwei, yang memiliki fisik Raja Ilahi, berkeliaran di hutan terpencil, memahami sifat langit dan bumi, mengamati dedaunan yang berguguran dan mendengarkan air yang mengalir. Segalanya sangat santai. Mutiara klan Feng linglung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Dia mulai berkultivasi dalam pengasingan hari itu. Jika dia tidak meningkatkan ranah kultivasinya, dia tidak ingin pergi ke akademi eksentrik di dataran tengah. Dia ingin membangun kepercayaan diri bahwa dia adalah yang terkuat. Ada juga pewaris sekte tertinggi lainnya. Mereka mengambil kesempatan dari pembukaan akademi eksentrik dan mengasingkan diri. Mereka tidak ingin menjadi anak suci dari tingkat terendah, mereka semua ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tubuh suci terlalu kuat. Saya tidak bisa tenang sampai ia mati. Ini adalah pemikiran dari musuhnya. Bunuh diri. Itu lelucon. Dari awal sampai akhir, ada banyak orang yang tidak percaya dan terus menyelidiki. Sekarang, kesengsaraan surgawi Ye Fan telah diverifikasi secara menyeluruh. Dia telah menyembunyikannya di masa lalu, dan bekas luka di grid Dao-nya sudah lama sembuh. Tidak diragukan lagi, banyak orang bergidik ketakutan ketika memikirkan masalah ini. Jika fisik suci selesai, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menjadi tandingannya? Kecuali Kaisar kuno hidup kembali, umat manusia paling banyak memiliki seseorang yang bisa melawannya sampai terhenti. Tidak mungkin bagi satu orang pun untuk menekannya. Itu bagus juga. Raja primordial akan segera lahir. Akhirnya, ada seseorang yang bisa menandinginya. Lumayan, bagus untuk memiliki fisik suci. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mereka yang tidak memiliki dendam terhadap Ye Fan semua berdiskusi seperti ini, tidak membawa perasaan pribadi. Ye Fan mengguncang dunia. Banyak kekuatan besar mengungkapkan pendapat mereka, dan beberapa orang secara langsung menunjukkan bahwa dia adalah bencana besar. Belum lama ini, dia membunuh banyak ahli di sarang 10.000 naga, dan sekarang, dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Hal ini membuat banyak orang menyimpan kebencian di dalam hati mereka. Beberapa orang melompat keluar dan menemukan semua jenis alasan untuk menghasut para ahli tanah gurun timur untuk membunuh Ye Fan dan menghapus musuh ganas mereka di masa depan. Orang jahat kedua, biarkan dia melanjutkan. Dia akan maju sambil melangkahi mayat para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Metode anak ini luar biasa, dan niat membunuhnya cukup berat. Dia jelas merupakan bahaya tersembunyi. Sampai-sampai bahkan ada orang yang menyebarkan rumor bahwa Ye Fan mendapatkan warisan orang kejam itu. Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu tegas dan membunuh semua musuh? Gayanya sangat mirip.
Selain itu, belum lama ini, ada rumor tentang dia memasuki istana perunggu abadi perunggu dan memperoleh seni iblis menelan surga. Banyak orang menambahkan minyak ke dalam api, terus mengipasi api. Orang-orang di dunia tidak mungkin bodoh, dan semua orang secara alami dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun, suara semacam ini menjadi semakin keras dan keras. Banyak orang berteriak-teriak, ingin membunuh Saint Pisik. Keputusan ini telah dibuat setelah insiden berdarah di sarang 10.000 naga. Namun, sebelum ini, Ye Fan telah bersembunyi di kolam giok dan tidak bisa mengambil tindakan. Sekarang, 13 putra suci telah jatuh, dan para elit besar juga telah terbunuh. Banyak ahli yang mati secara tidak wajar, berubah menjadi abu. Hal ini telah lama menyebabkan beberapa tanah suci menjadi sangat marah. Melayani mereka dengan benar. Mereka semua mencari kematian. Kami membela diri. Teriakan anjing hitam besar itu menyebar ke seluruh wilayah utara, mengganggu kedamaian di tanah sisa timur. Sekte-sekte yang telah kehilangan pewaris dan ahli mereka semua sangat marah, tapi mereka tidak berdaya untuk membantah. Ini adalah fakta. Mereka telah membawa semua ini pada diri mereka sendiri. Nama Ye Fan telah mengguncang tanah gurun timur, dan ini adalah pertama kalinya para guru suci menanggapinya dengan serius. Mereka benar-benar telah menyaksikan metode junior ini, dan tidak bisa lagi meremehkannya. Dalam pertempuran di sarang 10.000 naga, banyak dari generasi yang lebih tua telah kehilangan nyawa mereka, dan sekarang, dia bahkan telah menarik kesengsaraan surgawi. Membunuh musuh seperti ini benar-benar menakutkan. Nama Ye Fan telah menyebar ke seluruh gurun timur, tetapi itu juga telah menempatkan terlalu banyak tekanan pada kolam giok. Sudah ada banyak kekuatan yang menuntut agar mereka melepaskan Ye Fan dan berhenti melindunginya. Ziling dan aku memasuki istana surgawi itu. Di kolam giok, Ye Fan dan Liu Yiyi sedang berjalan-jalan dan mengobrol, dan mereka menerima sebuah berita yang mengejutkan. Ketika mereka berpisah tahun itu, Liu Yiyi, Zhang Ziling, Wang Ziwen, Lin Jia, Zhou Yi, dan Li Xiaoman telah menyerbu keluar dari tanah terlarang terpencil kuno, dan seseorang telah berhasil memasuki istana surgawi. Di luar tanah terlarang sunyi kuno, ada sebuah istana yang samar-samar terlihat. Sejak zaman kuno, itu selalu menjadi legenda, dan hampir tidak mungkin untuk menginjakkan kaki di dalamnya. Hanya mereka yang mendapat restu dari langit yang bisa masuk dan mendapatkan kesempatan yang tak tertandingi. Ziling dan saya bukan satu-satunya yang masuk. Saya merasa mereka semua juga masuk. Benarkah begitu? Aku pernah melihat Li Xiaoman sebelumnya, tapi aku belum pernah mendengarnya menyebutkannya. Ye Fan terkejut. Liu Yiyi dan Zhang Ziling bepergian bersama, dan mereka hampir tersesat di Istana Bintang. Itu terlalu luas, seperti dunia kecil yang abadi, tak terbatas dan tak terbatas. Zhang Ziling mendapatkan senjata kuno dan beberapa halaman buku perak, tetapi dia secara tidak sengaja menginjak pola formasi dan menghilang tanpa jejak. Tidak diketahui kemana dia telah diteleportasi. Setelah mendengar ini, Ye Fan bergerak dan merasakan denyut nadinya. Jantungnya langsung melonjak. Ada kekuatan ilahi yang tak terbatas di dalam tubuhnya, dan itu sangat menakutkan. Pil kuno macam apa ini? Dia tidur selama beberapa tahun, dan itu menciptakan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Ye Fan tertegun. Istana surgawi itu benar-benar bukan tempat biasa. Setelah Liu Yiyi bangun, dia berjalan di dalam istana yang dingin dan tanpa keceriaan. Dia secara tidak sengaja menginjak pola formasi dan diteleportasi keluar. Kemudian, dia diculik dan jatuh ke tangan orang lain. Namun, dia tidak tahu siapa musuhnya. Ye Fan, kamu harus berhati-hati. Liu Yiyi khawatir. Apakah dia mencari lautan kesadaranmu? Ye Fan bertanya. Dia ingin mengkonfirmasi beberapa hal dan membuat penilaian yang lebih akurat. Aku tidak tahu. Liu Yiyi menggelengkan kepalanya. Dia telah disegel untuk waktu yang lama, jadi dia tidak tahu apa-apa. Tidak masalah, dia hanya seseorang yang tidak akan berarti apa-apa. Ye Fan mengungkapkan senyum cemerlang dan menghiburnya bahwa dia tidak perlu khawatir. Kakak, makanlah buah. Gadis kecil itu mengangkat buah persik merah cerah dengan kedua tangannya dan memberikannya kepada Liu Yiyi. Anak kecil itu lembut dan polos, dan sangat disukai. Lucu sekali. Liu Yiyi berjongkok dan membelai kepalanya. Setelah para tetua agung Danau Giok memeriksa tubuh Liu Yiyi, seolah-olah mereka telah mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas, siapa yang tahu berapa tahun kultivasi yang pahit bisa diselamatkan. Mereka segera menerimanya sebagai murid Danau Giok, dan mengasuhnya dengan sangat hati-hati. Ye Fan tersenyum. Ini membuatnya merasa sangat nyaman.
Tidak mungkin lebih baik bagi Liu Yiyi untuk memiliki guru seperti itu. Selama hari-hari ini, ada tekanan tak berujung dari sekte-sekte besar, dan mereka tidak mengizinkan Danau Giok melindungi Ye Fan. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, petunjuknya sangat jelas. Ye Fan bersiap untuk melakukan perjalanan panjang, dan dia tidak ingin mempersulit Danau Giok. Di mana 9 rahasia itu hilang? Apakah mereka masih di benua terpencil timur? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Warisan mereka hampir semuanya telah terputus. Kamu sudah sangat beruntung bisa menemukan 3 rahasia di benua terpencil timur, kata anjing hitam besar itu sambil menghela nafas. Benarkah begitu? Kalau begitu, sudah waktunya untuk meninggalkan benua terpencil timur. Ayo pergi ke dunia lain. Ye Fan membuat keputusan ini. Ye Fan memutuskan untuk meninggalkan tanah yang luas ini, dan memulai perjalanan baru. Sebelum pergi, masih ada beberapa hal yang harus dia urus. Tidak lama kemudian, mereka melintasi kehampaan, dan tiba di luar gerbang misteri tertinggi di wilayah selatan. Mereka tidak masuk, melainkan mengirim surat kepada tetua Li Ruoyu. Sekarang, pelarian Hua Yunfei disebabkan oleh Ye Fan, jadi tidak pantas baginya untuk masuk ke sekte. Namun, dia mengkhawatirkan Zhang Wenchang, dan dia takut dia benar-benar akan diculik seperti Yi. Karena itu, dia secara khusus datang ke sini untuk mengantarkan surat untuk menjelaskan. Setelah melakukan semua ini, Ye Fan menghela nafas panjang, dan bersiap untuk meninggalkan benua terpencil timur. Nan-nan kecil tidak ingin berpisah dari kakak. Nan-nan kecil meratap dengan keras, mencengkeram salah satu sudut pakaian Ye Fan. Dia mengangkat wajah kecilnya untuk menatapnya dengan menyedihkan, dan tidak mau melepaskannya. Dia menangis dengan sedih. Tempat yang ingin saya tuju sangat jauh, dan akan ada banyak kesulitan dan bahaya. Ketika saya sudah stabil, saya akan datang dan menjemput kalian berdua. Ye Fan berjongkok, dan menghiburnya dengan lembut, membantunya menghapus air mata di wajah kecilnya. Tapi, Nan-nan kecil benar-benar tidak tega berpisah dengan kakak. Mata anak kecil itu dipenuhi air mata, dan dia sangat menyedihkan. Tidak peduli apapun, dia tidak mau berpisah dengannya. Lepaskan dia. Tak lama lagi, aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya. Anjing hitam besar itu juga membujuk dari samping. Berapa lama lagi? Mengapa tidak pergi sekarang? Nan-nan kecil menangis. Meskipun dia bertanya pada anjing hitam besar itu, dia menatap Ye Fan dengan mata penuh semangat. Anak kecil itu enggan pergi. Setelah banyak bujukan, dia akhirnya mengangguk dengan air mata berlinang, dan berkata, kakak, kamu harus datang dan menjemput Nan kecil sesegera mungkin. Anjing, jangan berbohong. Jika kakak tidak datang, kamu harus membawaku untuk mencarinya. Dia membuat anjing hitam besar itu bersumpah lagi, dan air matanya terus mengalir. Ini adalah beberapa platform formasi yang luas. Melintasi daerah yang luas tidak akan menjadi masalah, dan mereka cukup untuk kamu gunakan beberapa kali. Anjing hitam besar itu menyerahkan beberapa platform formasi kepada Ye Fan, dan memintanya untuk menyimpannya ke dalam kuali. Mau kemana kamu? Ye Fan bertanya. Kembali ke Gunung Ungu untuk melihatnya. Jika saya bisa membukanya, saya akan membawanya untuk melihatnya. Anjing hitam besar itu menggendong Nan-nan kecil di punggungnya. Jangan menatapku seperti itu. Anjing hitam besar itu bergumam. Kemudian, dia berkata, saya tahu Anda sedang memikirkan kitab suci Wuxi, tapi saya tidak punya cara untuk membukanya. Selain itu, kemungkinan besar tidak cocok untuk kamu kembangkan. Anda harus bekerja keras untuk memadatkan fisik suci bawaan sesegera mungkin. Pada kenyataannya, teknik kultivasi yang Anda kembangkan saat ini adalah semua teknik misterius terkuat dari berbagai alam misteri, dan mereka pasti tidak kalah dengan kitab suci kuno manapun. Kakak, kamu harus menjaga dirimu sendiri, dan datang dan jemput Nan-nan kecil secepatnya. Anak kecil itu melambaikan tangan kecilnya dengan penuh semangat, dan air mata terus menetes dari matanya. Jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu lagi. Anjing hitam besar itu seperti sambaran petir hitam, membawa Nan-nan kecil dan menghilang ke ujung daratan yang luas. Masalah wilayah Tandus Timur telah diselesaikan. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi, gumam Ye Fan dalam hati sambil berjalan tanpa tujuan di kota kuno. Fisik suci harus dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan ancaman besar ini hidup-hidup. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Sepanjang jalan, dia mendengar banyak diskusi seperti itu. Tanah suci dari semua awal adalah yang paling panas, dan mereka hampir mengeluarkan perintah pembunuhan. Memikirkannya dengan hati-hati, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak marah.
Putra suci telah dibunuh oleh Ye Fan, pemimpin suci telah jatuh di sarang 10.000 naga, dan putri suci Zhao Yanran telah terbunuh oleh kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin mereka rela melepaskan kebencian yang begitu besar? Selain itu, tempat suci rumah ungu, tempat suci Dao Yi, dan yang lainnya juga sangat marah, dan mereka semua mencari keberadaannya. Selain itu, Ye Fan menerima berita lain. Putra suci Dayan, Xiang Yifei, baru-baru ini menerobos dan menjadi kultivator yang kuat pada transformasi kedua dari transformasi naga. Kekuatannya telah meningkat pesat. Putra suci dari sekte kami juga dianggap sebagai bakat yang langka. Di usia yang begitu muda, berapa banyak orang yang bisa menjadi kultivator yang kuat pada transformasi kedua dari transformasi naga? Seorang tetua agung dari sekte tersebut berkata kepada seseorang. Dia benar-benar jenius. Semua orang berseru. Orang harus tahu bahwa begitu seorang putra suci mencapai transformasi kedua dari transformasi naga, dia pasti akan menakutkan. Dia akan jauh lebih kuat dari orang normal dan bisa membunuh orang beberapa alam di atasnya. Xiang Yifei selamat. Ye Fan terkejut. Dia langsung mengerti bahwa orang ini telah melewati kesengsaraan surgawi dan memperoleh manfaat besar, menerobos ke alam berikutnya. Xiang Yifei ingin memasuki formasi pembunuhan Wu Xi untuk membunuhnya malam itu. Kali ini, dia bahkan telah bekerja sama dengan begitu banyak putra suci untuk membuat jebakan kematian baginya. Siapa yang menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil? Namun, dia pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Dia melarikan diri dan bahkan menerobos masuk. Saya masih akan mengirim Anda dalam perjalanan. Ye Fan tertawa dingin. Orang ini harus dibunuh. Putra suci Dayan, Xiang Yifei, telah menerobos ke transformasi kedua dari transformasi naga dan menyebabkan keributan. Banyak orang memujinya. Tidak peduli apa, tidak ada yang tahu tingkat kultivasi putra suci Dayan dan Ji Haoyue. Saat ini, dia adalah putra suci pertama yang ditemukan berada pada transformasi kedua dari transformasi naga. Larut malam, hujan turun. Ye Fan memegang tongkat emas di tangannya dan muncul di sebuah kota kecil seperti Dewa Iblis. Setelah setengah bulan berusaha, dia telah melacak keberadaan Xiang Yifei. Dia masih berani berlatih di luar. Ye Fan tertawa dingin. Dia terlahir dengan Divine Eye dan dengan jelas mengetahui identitasnya hari itu. Boom! Petir menyambar dan hujan deras turun. Ye Fan memegang tongkat kerajaan langit dan menghantam penginapan. Niat membunuh yang tak berujung terkunci pada Xiang Yifei. Siapa itu? Teriak putra suci Dayan dan bergegas ke langit. Orang yang akan membunuhmu. Ye Fan berjalan keluar dari hujan lebat. Dengan setiap langkah, kota kecil itu bergetar. Itu kamu, Ye Fan. Putra suci Dayan terkejut. Ketika petir menyambar di langit malam, dia melihat tubuh yang sebenarnya di tengah hujan lebat. Benar, Kakak Ye, apa maksudmu? Aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Boom! Niat membunuh yang mengerikan melonjak dan hujan deras turun. Tirai hujan menutupi langit dan semuanya menjadi gelap gulita. Ye Fan menyerang dengan tongkat pembunuh di tangannya. Dentang. Cahaya yang menyilaukan menyerbu. Putra suci Dayan melakukan serangan balik dan bertarung dengan Ye Fan. Cahaya ilahi yang mengejutkan dan niat membunuh yang membumbung tinggi, di malam hujan ini, kilat menyambar dan guntur mengaum. Cahaya pedang dan bayangan pedang mengejutkan seluruh kota kecil. Ah! Putra suci Dayan berteriak. Pedang suci emas di tangannya dihancurkan oleh tongkat pembunuh. Kemudian, dengan suara, "Pu," yang lembut, kepalanya terpenggal. Ye Fan pergi di malam hujan dan menghilang di tengah hujan lebat, meninggalkan banyak orang dengan sosok seperti iblis. Keesokan harinya, berita itu menyebar dan mengejutkan semua orang. Orang-orang masih mengagumi betapa kuatnya putra suci Dayan. Pada akhirnya, tidak lama kemudian, Xiang Yifei dipenggal. Banyak orang dengan jelas mendengar dia memanggil nama Ye Fan dan tentu saja tahu siapa yang melakukannya. Fisik ilahi terlalu kuat. Dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Astaga, fisik ilahi terlalu berani. Dia secara terbuka datang untuk membunuh putra suci. Apa yang ingin dia lakukan? Putra suci Dayan, Xiang Yifei, dipenggal di sebuah kota kecil, meninggalkan mayat tanpa kepala. Hal ini membuat ngeri banyak orang. Apakah era fisik ilahi telah tiba? Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Jika kamu berani diam-diam mengejarku lagi, aku akan membunuh semua keturunanmu satu per satu. Pada hari itu, Ye Fan mengatakan ini. Segera setelah kata-kata ini keluar, wilayah tandus timur menjadi gempar. Fisik ilahi tidak kenal takut. Tidak ada yang perlu ditakuti.